di sini gue mau wawancara lu. Ya. Untuk orang yang udah menikah. Lu udah menikah nih? Ya. Umur berapa? 21. Enggak ada 23. Sorry. 23. Ya. Udah nikah nih kan. Gue di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tantangan terbesar lu yang pernah lu hadapi dalam kehidupan pernikahan lu? Ada 3 sih. 3. Nah, ya, yang satu itu ekonomi. Ya, yang kedua anak. Yang ketiga sama menjalani kehidupannya. Itu tantangannya. Iya, itu tantangannya. Nah, terus gimana lu sama pasangan lu tuh mengatasinya? Mengatasi konflik itu? Ya dengan sabar aja sih. Dengan sabar. Ya, pertama itu kunci pertamanya sabar pokoknya. Terus kita juga harus saling mengerti gitu loh. Saling mengerti sama saling menutupi kekurangan masing-masing. Berarti bersabar menutupi apa nanti namanya? Menutupi kesalahan masing-masing sama saling memahami. Ya. Oke. Terus lu pentingnya komunikasi di dalam hubungan itu gimana? Hubungan sangat penting sekali kalau itu. Penting sekali. Tapi ada beberapa hal yang kan kita juga manusia gitu ya. Jadi nggak mungkin kita harus setiap saat berkomunikasi. Ya mungkin dengan komunikasinya untuk misal kita lagi depresi banget nih, lagi gerumbul gitulah. Tapi kita malah berkomunikasi malah jadinya malah makin runyam. Itu lebih baik kita bukan jaga jarak ya, apa ya? Oh ya. Lebih yang menyendiri dulu dah untuk sesaat gitu lah. Tapi bukan berarti kita misah enggak, tapi harus menjaga dalam situasi tertentu harus menjaga. Oh berarti misalnya lu lagi panjang kepala lu, lagi ada masalah banyak buat lu ya, terus lu harus bisa ngindarin kontak dulu sama bini lu. Tapi tetap komunikasi emang sangat penting. Oh, komunikasi itu penting. Berarti sekarang gini, apakah ada merasa dukungan dari keluarga lu, keluarga besar itu turut membantu mengatasi masalah pernikahan? Kalau itu udah pasti. Karena kita kalau misalkan memang lagi susah banget, kita mau kemana lagi selain ke keluarga ya kan? Apalagi lagi nggak ada duit gitu kan, terus atau kita lagi sakit, yang mau ngurusin selain keluarga kita ya pasti keluarga besar gitu. Keluarga besar yang ikut bantu untuk. Berarti untuk adil keluarga besar lu ikut campur dalam urusan pernikahan lu? Pasti ada. Terus gimana caranya untuk lu jaga tetap harmonis sama bini lu? Maupun ada kayak lu konflik sedikit atau ada perbedaan sedikit tuh lu gimana? Kalau gue sih saling memaafkan aja, dan saling mengerti. Terus sama kalau kita misalkan lagi konflik, kadang bercanda aja sih. Oh lu bercanda? Cara lu bercanda ya? Jadi misalkan lagi panas-panasnya nih, terus tiba-tiba salah satu dari kita pasti ada yang nyeleneh lah buat motong. Oh berarti ini bukan lu doang yang bercanda? Iya. Bini gue juga sama. Karena dari dulu juga gue bilangin ke bini gue, ya kalau misalkan kita berdua panas gitu ya, salah satu harus ada yang iniin lah, dinginin. Oh, berarti tantangan lu itu ada di ekonomi juga salah satunya. Iya. Ekonomi, komunikasi juga sangat penting kan dalam hubungan kan. Terus kalau misalnya lu lagi ada masalah, tadi lu cerita kalau lu harus bisa dulu. Iya. Jadi komunikasi berjalan. Iya. Oh. Jadi bukan berarti kita saling nggak peduli, enggak. Tapi ada beberapa situasi yang memang kita harus menyendiri gitu. Pernikahan. Jadi Mas kan belum nikah kan? Iya. Jadi umur berapa sekarang? Gua 25 mas. 25. Jadi umur 25. Pertanyaan pertama tuh menurut lu mungkin apa yang mungkin menjadi tantangan dalam kehidupan pernikahan? Ya kayaknya sih banyak ya mas ya. Tapi kalau disebutin salah satunya yang menurut gua paling fatal sih, yang paling inilah topnya nomor satunya itu di perbedaan pendapat mas. Kalau dari gua, karena kan ya
ini kan jatuhnya dua orang yang punya kepribadian yang berbeda terus dijadikan satu, itu kan nggak gampang ya, pasti butuh proses yang bakal lama, dan ya dari proses itu pasti kan timbulin banyak konflik lah. Nah, kurang lebih sih itu sih mas. Pertanyaan kedua, bagaimana lu mesti mempersiapkan diri lu menghadapi konflik yang mungkin bakal muncul di dalam pernikahan? Kalau dari gua saat ini yang masih di pikiran di orang tua itu, ya kita saling ngerti aja sih, kayak ibaratnya gua analoginya kayak ya kayak air sama api. Mungkin pasti kan kadang dari sisi cewek ataupun dari sisi gua gitu mungkin pengen jadi apinya, ya udah gua ngalah jadi air. Ya saling mengkondisikan aja sih. Untuk kan toh juga ini kan masalah rumah tangga ya, jadi yang di pikiran gua kayaknya ngomong cerai itu kan susah, kayaknya nggak mungkin juga, jadi kayaknya saling ngalah aja satu sama lain, saling mengerti lah kondisi satu sama lain. Berarti saling ngalah. Pertanyaan ketiga, hal-hal yang perlu dipahami oleh calon pasangan lu tentang komunikasi dalam Harus dipahami ya, mungkin sih dengan cara banyak ngobrol ya, banyak komunikasi, entah nanti kita setelah selesai beraktivitas dalam satu hari full kan pasti kita bakal ketemu di satu ruangan yang sama gitu kamar ya. Mungkin sih kayaknya lebih baiknya, bukan baik ya, kalau di pikiran gua mungkin baiknya sebelum kita lanjut ke tidur kita ada ngobrol dulu, ceritain satu hari kita apa keluhannya, mungkin biar sama-sama ngerti kondisi capeknya, mungkin dari si pihak ceweknya lagi capek, makanya kita harus bisa mungkin lebih memajain, atau dari kita yang capek si ceweknya juga memajain kita gitu. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana lu akan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan kebutuhan bersama dalam keluarga? Dari segi apa nih mas? Finansial? Mungkin finansial bisa. Ya, mungkin contohnya finansial. Kalau dari finansial sih ya kalau dari gua sendiri, gua akhir-akhir ini lagi mengusung konsep berkecukupan mas. Jadi kayaknya mau merasa cukup dengan apa yang gua dapetin saat ini, dan itu pun kemungkinannya bakal gua bawa nanti ketika di rumah tangga, itu mungkin bisa jadi salah satu faktor keseimbangannya di rumah tangga itu dari sisi finansial. Mungkin kalau dari sisi finansialnya ya kayak tadi yang udah saya kayak yang udah gua bilang gitu, kita bisa saling cerita, ngobrol, sharing cerita tentang hari kita gimana, terus mungkin nanti mendiskusikan ketika punya anak kita harus seperti apa, membagi waktunya seperti apa. Ya itu sih yang kayaknya perlu dibahas di ranjang sebelum kita tidur untuk menjaga keseimbangan hubungan antara suami dan istri kita keluarga. Berarti itu sudut pandang dari Mas. Iya, ini sudut pandang pribadi saya. Gua kasih. Ya. Oke, teman-temanku yang sangat-sangat baik, di sini sambil kalian main ML, gue pengen ngasih edukasi ya guys ya, dengerin tentang apa? Tentang pernikahan ya guys ya. Gue kasih tahu sama lu semua ya, pernikahan itu adalah ikatan sakral yang menyatukan dua individu. Ya dengerin nih, woi. Individu dalam berkomitmen jangka panjang. Dalam Islam, pernikahan itu dipandang sebagai bentuk ibadah dan jalan untuk mencapai ketenangan jiwa atau bisa dibilang sakinah. Nah, menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang atau bisa dibilang mawadah. Ini yang mana? Mawadah dan penuh belas kasih, rahmah. Namun mewujudkan pernikahan yang bahagia, udah tahu-tahu aja. Ngapain ditahan? Slow baik slow, kita enjoy di sini. Jadi sampai mana? Ah tuh. Namun untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan harmonis, diperlukan pemahaman yang mendalam. Lu tahu belum kulihat lu? Oke, tadi sampai mana kan? Gue lupa lagi tuh.
Oh ya, Rahmat. Nah tuh, namun untuk mewujudkan pernikahan yang bahagia dan harmonis diperlukan apa? Pemahaman yang mendalam mengenai apa coba? Hakikat, tujuan, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Di sini gue pengen ngasih ada beberapa poin tentang pernikahan perspektif, ngomong apa tuh gue? Perspektif dalam Islam. Oke, ini sambil lu main ML aja, gua ngedukasi. Nih yang pertama, lu pada nunduk semua sih. Yang pertama ada tujuan pernikahan. Gak apa-apa tawa aja bro, enjoy sambil bermain ML. Yang pertama, tuh kayak bagus tim, makasih. Tujuan, tujuan pernikahan. Ada apa? Ibadah. Pernikahan adalah bentuk ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Melalui pernikahan, seseorang dapat menjalankan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, astagfirullahaladzim, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ada ketenangan jiwa, yaitu apa? Sakinah. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan batin bagi semua suami dan istri. Dengan adanya pasangan hidup, seseorang memiliki teman untuk berbagi suka maupun apa? Terima kasih. Yang ketiga ada pembentukan keluarga dan pendidikan anak, tentunya itu penting ya guys ya. Gak apa-apa sambil main ML saya mengedukasi ya guys ya. Tenang. Jadi pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga, tempat anak-anak dilahirkan dan dididik dengan nilai-nilai keislaman yang benar. Nah, poin kedua, ada hak dan kewajiban pasangan. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan dengan seimbang agar tercipta keharmonisan. Yang pertama, ada hak suami. Istri wajib menghormati dan mentaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tahu aja mas, suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan dan dalam keluarga dan memikul beban nafkah gitu. Mas ya, oke? Mau nikah mas ya? Tenang. Yang kedua ada hak istri. Suami wajib memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah dan memperhatikan kebutuhannya. Istri memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan dukungan dari suami. Itu hak istri. Nah, hak yang ketiga itu ada kewajiban bersama. Jadi harus sama-sama berkewajiban. Keduanya menjaga kehormatan, kejujuran, dan saling menghargai dalam pernikahan. Mereka juga memiliki kewajiban untuk saling mendukung dalam urusan dunia maupun akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, poin yang ketiga ya guys ya. Belum ada 7 poin ya, 10. Sabar ya. Yang ketiga, pentingnya komunikasi yang baik. Salah satu kunci pernikahan yang sukses adalah komunikasi yang baik. Pasangan perlu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, mendengarkan satu sama lain dan memahami sudut pandang masing-masing. Komunikasi yang sehat akan membantu menyelesaikan masalah dan menghindarkan pernikahan dari konflik berkepanjangan. Jadi harus saling poin keempat. Sabar ya guys, sabar. Poin keempat itu ada menghadapi tantangan dalam pernikahan. Setiap pernikahan pasti akan dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan, seperti perbedaan pendapat, masalah ekonomi, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Tantangan ini sebaiknya dihadapi dengan sikap sabar dan saling menghargai. Dalam Islam, pasangan diajarkan untuk selalu beristighfar dan berdoa memohon petunjuk Allah dan dalam menghadapi segala permasalahan. Jadi harus sabar, saling menghargai, saling komunikasi. Jadi yang kelima, poin kelima ada sikap saling menghormati dan menghargai. Masuk ke tadi poin keempat. Dalam pernikahan, sikap saling menghormati dan menghargai adalah hal fundamental. Pasangan harus memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga memberi. Dengan menghargai kelebihan dan kekurangan pasangan, hubungan akan semakin kuat dan harmonis. Itu poin 5. Poin 6 ada keikhlasan dan kesabaran dalam berumah tangga. Jadi menjalani pernikahan itu membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Banyak hal yang mungkin berbeda dari harapan, namun dengan sikap ikhlas dan sabar, suami istri dapat menumbuhkan rasa kasih sayang yang tulus, sama seperti ML. Yang ketujuh ada pendidikan dan pengasuhan anak. Pernikahan tidak hanya tentang hubungan suami istri, tetapi juga tentang mendidik dan mengasuh anak.
Pendidikan agama adalah dan karakter sejak dini dalam keluarga adalah kunci untuk menciptakan generasi yang baik dan berakhlak yang mulia. Terus ayah dan ibu itu berperan aktif dalam membimbing dan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Jadi dua-duanya sama-sama penting untuk menjaga anak. Nah, poin 8 atau poin yang terakhir ya guys ya, meminta bantuan ataupun nasihat. Jika dihadapkan pada masalah yang berat, tidak ada salahnya meminta bantuan atau nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, kayak orang tua, ustadz, atau konselor pernikahan, konsultasi. Islam juga mengajarkan bahwa musyawarah adalah jalan yang baik untuk menemukan solusi yang bersama. Jadi simpulnya itu pernikahan adalah ibadah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dengan memahami tujuan pernikahan, hak dan kewajiban masing-masing, serta menerapkan komunikasi dan sikap saling menghormati. Suami istri dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Jika terjadi masalah, kesabaran, keikhlasan, dan doa adalah kunci untuk mengatasinya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, sekian. Semoga ML pada menang ya guys ya. Amin. Kira ini amin ya. Tadi nggak amin loh guys. Oke, thank you. Kapas. Mau ada tadi gue pengen menjawab gini. Gue tadi pengen ngomongnya bukan